Alhamdulillah ya. Jadi ini ceritanya masih panjang. Saya kira masih panjang. Ke depan baru menjawab ekor. Jadi kita nggak tahu pengunjung ini, gitu kan? Malah nggak bisa dikunjungi. Kapan nggak bisa? Nanti yang akan datang nggak bisa dikunjungi? Nggak bisa dikunjungi kan ekor. Ekor itu online. Kemudian sampainya ke kuasa hukum bikin jawaban ekor lagi online. Jadi kita ini apa itu? Nggak ngerti apa-apa, rakyat ini dibodohi. Apalagi tadi aturan permaknya kan 7/2022 itu mengacu ke 2019 kasus COVID dibawa terus ke sekarang. Yang korban rakyat. Ini namanya hukum yang menzalimi rakyat, nggak boleh dipertahankan. Termasuk juga ini hakimnya dagelan nih, Pak. Mahkamah Agung harus mencabut perma ini karena perma ini telah membodohi rakyat dan melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum. Cocok juga ya. Kalau harus dicabut. Dicabut perma begini. Perma ini telah digunakan oleh Otto Hasibuan digunakan untuk membela klien yang diragukan keaslian ijazahnya. Jadi kemudian Pak, ini satu lagi nih. Kalau lihat hakimnya seperti begitu, kira-kira masih pantas nggak mimpin? Oh ganti. Ini hakimnya kan nggak benar ya? Nggak benar. Saya lihat, saya bukan hukum ya. Saya melihat ini hakimnya udah. Saya kira hakim yang tidak objektif, hakim yang menerima sepihak, berdalih pada aturan perma, gitu kan. Padahal dia harusnya biasanya adil. Ya undang-undang lebih tinggi kan aturan mengenai bagaimana proses acara di pengadilan perdata ini kan gitu. Dia berlindung karena memang Otto gitu kan berada di barisan yang kekuasaan. Ya, Bang. Ya, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis baru ditutup sidang gugatan ijazah palsu Joko Widodo yang kebetulan mulai sidang jam 11 kurang, ditutup setengah 1 kurang lebih. Yang poin-poinnya sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam konteks tadi. Kalau kita berdasarkan undang-undang, dari pihak hakim berdasarkan perma, seharusnya kita tidak berharap adanya ICOT. Kalau tadi yang dipersoalkan oleh Prof. Utut soal masalah ICOT, begitupun juga hakim waktu kita mendaftar. Lah, kita pada saat mau mendaftar juga tanpa ICOT kan ditolak. Tetap pakai ICOT, gitu loh. Padahal harapan kita udahlah diterima secara manual. Nah, ternyata sistemnya pakai ICOT. Sebenarnya harapan kami bukan soal ICOT-nya, tapi dengan kehadirannya biar rakyat itu tahu, biar publik itu tahu bagaimana proses ini berjalan. Nah, mungkin untuk membahas persoalan ini, silakan ada Prof. Egy dan ada beberapa lawyer yang lain nanti menjelaskan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ilmu hukum, dalam konteks hukum perdata, hukum tertinggi, saya garis bawahi, hukum tertinggi dalam perdata adalah azasnya kesepakatan. Tidak bisa dibantah atau dikurangi hak satu sama lain. Tadi kita menyaksikan hak hukum kita diabaikan. Dia berpihak kepada tergugat. Kita sebagai penggugat tidak menyetujui karena situasinya sudah berbeda tentang perma. Lagi pula perma itu kalau lihat kondisional objektifnya lahir karena ada situasi COVID-19. Memang tidak memungkinkan orang untuk adanya pertemuan, harus ada social distancing. Tapi problemnya adalah sekarang ini bukan lagi virus COVID, tapi virus kekuasaan, virus ketakutan, tauhidnya lembek, takut kepada selain Allah, musyrik, penakut. Oleh karena itu ini penyakit bangsa yang berat.
karena lebih takut kepada selain Allah, maka munculnya adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tadi sudah konsultasi dengan prinsipal yang tidak setuju untuk dengan ekor. Karena apa? Bukan kita tidak ngerti teknologi, karena itu tidak ada proses jawab-menjawabnya itu dengan berdebat seperti tadi itu. Nanti dia bisa aja masukin apa-apa yang semuanya kita nggak tahu, yang nggak bisa kita bantah. Nah, tahu-taunya di kesimpulan kita dikalahkan. Itu kan problem yang kami nggak mau gitu loh. Sekarang logika dibalik. Apa keberatannya kalau dengan manual? Apa keberatannya? Nggak ada virus COVID, ketemu bisa bebas, berdiskusi bisa berdebat bebas. Lalu apa alasannya? Yang kedua, tadi saya tantang juga. Oke lah, nggak usah sidang lagi. Selesaikan. Tunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Nggak bisa juga ditunjukkan. Tapi dia yakinkan ada apa? Nah, kalau ada mungkin bikin palsu. Karena presiden mampu melakukan hal yang begitu. Ya. Nah, nanti kita lihat historisnya. Dulu waktu melamar tahun 2014 sebagai capres apa? Minta filenya di KPU. Kemarin kami ke KPU, kami nanya ijazahnya Jokowi, nggak dijawab juga. KPU belum bisa menjawab. Suruh ke sini, suruh ke sono. Bagaimana itu juga? Padahal kan cuma ngelihat file, lihat catatannya, waktu dia mendaftar ada ijazahnya nggak? Karena itu berdasarkan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya, pasal 169 tadi syarat untuk jadi presiden harus mempunyai ijazah. Seminimalnya SMA tadi, atau sederajat. Nah itu. Nah jadi saudara-saudara, maka langkah berikutnya tadi, insya Allah kita akan ajukan, makanya kompresnya di sini, kepada ketua PN, hakimnya diganti lagi. Hakimnya diganti lagi. Karena tidak memenuhi hak hukum kita. Dan jangan lupa ada kode etik hakim. Antara lain, harus disiplin, harus profesional, harus benar, harus adil, harus transparan. Itu kode etik hakim yang diatur dalam komisi yudisial. Jadi hakim ini juga akan kami laporkan ke komisi yudisial karena telah berpihak, di samping kita usulkan diganti. Saya kira itu. Mungkin Bu Karnia ada tambahan. Bang Juju lebih dulu lah. Bang Juju. Ya ente diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Egy Sujana dan rekan-rekan advokat, hasil persidangan tadi di mana Joko Widodo atau Jokowi itu diwakili oleh seorang profesional advokat, yaitu rekan kita juga, yaitu Bapak Otto Hasibuan. Ya, cuma dalam hal ini ya kita mintakan berkali-kali bahwa tadi sudah disampaikan Bang Egy, mereka untuk agenda selanjutnya adalah e-court. Ya, e-court itu dalam hukum acara perdata kita ya tahun 81 itu tidak ada diatur. Tidak ada, yang mengatur adalah kemarin karena persoalan COVID, ya kan? Oleh karena itu kami menolak di mana majelis hakim memaksakan gitu ya secara sepihak begitu. Itu kan tidak bisa begitu, seperti itu. Hukum acara juga tidak memperbolehkan hakim memaksakan seperti itu. Ya, kita tetap menolak tadi Bang Gi dan rekan-rekan tadi bahwa kita tetap tidak mau menandatangani kesepakatan. Kalaupun ya minggu depan dan di 2 minggu yang akan datang diagendakan kembali, mereka tergugat mengajukan katakanlah jawabannya begitu secara e-court begitu, kami tetap tidak bisa menanggapi sama sekali. Artinya kami tetap menolak, kan begitu ya, seperti itu. Jadi jangan dibiasakanlah cara-cara seperti ini, karena ini adalah kepentingannya lebih kepada penguasa dalam ini Jokowi sebagai presiden ya. Jangan serta-merta seperti itu. Dan ini perlu diketahui ya, publik perlu mengetahui bahwa ini sudah hampir 1,5 tahun ya. Masalah ijazah Jokowi ini sudah kami gugat ya. Pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kedua kemudian kasusnya Gus Nur di Solo ya, dan Bambang Tri ya, yang akhirnya klien kita ditahan, dipenjarakan, dan sekarang ini yang ketiga. Jadi tidak ada alasan lagi mereka mencari-cari alasan bahwa tidak bisa menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Begitu tekanan kita. Oke.
Sekarang kurnia. Hak saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah asas di dalam peradilan namanya asas audi alteram partem, yaitu sebuah asas di mana seorang hakim selaku dominis litis atau pengendali daripada persidangan itu ya mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Hari ini saya bukan berprasangka ya, saya ingin mengatakan sidang hari ini hakim sangat rajin sekali. Ya, mereka datang lebih awal dibanding kami, lalu nampak lebih ceria dan lebih bagaimana begitu. Ya, mungkin rupanya ini yang datang adalah tergugat satu yang sudah dinanti-nantikan hampir 4 bulan, yaitu diwakili advokat Otto Hasibuan dan kawan-kawan. Ya, memang terasa sekali. Kami tidak ingin berprasangka, hanya kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah saksi dalam persidangan bahwa terasa sekali bahwa bonum commune hominis itu berlaku. Ya, kami merasakan bahwa setiap kali kami mengatakan sesuatu itu dibutuhkan semacam kerja keras berkeringat untuk menjelaskan, sementara ketika pihak lawan mengatakan yang sebaliknya itu langsung diiyakan. Ya, nah ini kami mengakui bahwa hari ini Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia masih berkuasa hingga Oktober 2024. Suka atau tidak suka, pengaruh peradilan itu pasti ada. Ya, walaupun telah kami yakinkan bahwa posisi daripada hakim itu tidak ada hubungan vertikal yang membuat Anda harus segan, yang membuat Anda harus merasa ada komando di balik itu semua. Ya, nah hakim nampaknya tidak pernah bisa bersikap lega, tidak pernah bersikap independen, setara dan sebagainya. Nah, jadi mohon maaf, saya mengatakan percuma saya kuliah hukum jika saya tidak berani mempertahankan keadilan di pengadilan. Betul. Dan saya mengatakan saya bangga menjadi bagian daripada keadilan untuk rakyat dalam ijazah palsu. Ya, saya terima kasih kepada Bang Egy, doakan kami semua sehat untuk bisa terus memperjuangkan hal tersebut. Ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui riwayat hadis Muslim yang mengatakan bahwa jika kamu memilih pemimpin yang jelas-jelas ada pemimpin yang lebih baik daripada itu dan kamu membantunya untuk itu, maka kamu telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Biasakan untuk senantiasa memasukkan ayat-ayat suci dalam ayat-ayat konstitusi, di mana pemerintahan ini selalu berusaha memisahkan agama dengan politik ya, atau dengan hukumnya. Saya kira demikian saja, ikuti terus, pantau terus, karena Anda mengetahui semakin hari gelombang semakin besar ya, pekerjaan kami semakin berat ya, tapi kami membuktikan bahwa hari ini kami orang yang dibawa oleh Joko Widodo, yaitu Otto Hasibuan. Saya menghormati beliau karena beliau adalah pemimpin kami di Pradi. Sayang sekali baru hari ini kita bertemu. Harusnya lebih lama yang kemarin. Ya, saya kira begitu saja. Jangan lupa tetap semangat, ikuti ya. Pasang mata, selalu pasang mata. Terima kasih. Kita serahkan oleh kepada Bang Rizal. Monggo. No party, no Rizal.